Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat dan hati kalian selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya di awal tahun ini mari kita mulai dengan banyak berdoa sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan buat kita, keberkahan. Dan juga gak lupa kita itu selalu diberikan ketenangan dalam menghadapi setiap hal dalam hidup kita. Menurut aku nikmat ketenangan itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Karena mau gimana pun kondisi kita, mau seenak apapun, kalau nikmat ketenangannya dicabut itu pasti gak enak banget ya teman-teman. Oke, sesuai dengan judul thumbnail video aku, jadi di video ini aku mau bikin budget planner buat bulan ini. Dan aku masih stay di metode mingguan ya teman-teman. Kalau sepengalaman aku, metode budgeting mingguan kayak gini itu bisa diterapkan buat orang yang gajinya itu mingguan ataupun bulanan. Jadi aku pernah punya gaji bulanan pun aku nerapin mingguan ini juga pernah. Cuman implementasinya tuh bisa beda-beda gitu loh teman-teman. Kalian bisa bayar fixed expense-nya di awal, terus sisanya baru kalian bagi mingguan. Atau kalian bisa pakai sistem nabung. Jadi kalian tabung tuh setiap minggunya tuh berapa supaya nanti di bulan depannya kalian di awal bulan bisa langsung bayar fixed expense. Atau kalian bagi aja, minggu pertama bayar A, minggu kedua bayar B, minggu ketiga bayar C. Atau combine semua cara itu. Jadi cara-cara implementasinya tuh bakal beda-beda sesuai dengan kebutuhan kalian, budget kalian cukup apa enggak, terus kebiasaan kalian belanja tuh kayak gimana. Itu ngaruh banget soalnya sama cara kita budgeting. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian itu mau sukses budgeting, justru kalian harus mengenal diri kalian dulu. Kayak gimana sih cara kalian tuh menghabiskan uang, terus kebiasaan-kebiasaan kalian dalam belanja itu kayak gimana, kapan kalian belanja, terus kalian itu punya budget berapa. Jadi supaya kalian itu tahu, oh kemampuan aku tuh sebatas ini, terus financial goals kalian ke depan itu apa. Jadi biar kita tuh dalam menerapkan budgetingnya itu gak berat gitu loh, karena kita tahu kita tuh pengen apa dari budgeting ini gitu. Oke, balik ke video aku ya. Jadi aku sekarang nulisin dulu fixed expense aku tuh apa aja. Nah, kalau buat teman-teman yang baru nonton video aku, mungkin kalian bertanya-tanya di mana bayar listrik, PDAM, terus BPJS, WiFi dan kawan-kawan. Itu semua suami aku ya teman-teman yang bayar. Jadi memang kami itu berbagi tanggung jawab keuangan. Keuangannya nggak cuma dipegang sama aku aja, tapi dipegang sama suami juga. Jadi kalau di keluarga aku, Pak suami itu mengambil tanggung jawab untuk uang sekolah anak, uang kurban, uang pajak, itu semua dia yang ngatur. Nah, untuk fixed expense yang aku keluarkan ini itu kan berkaitan sama anak dan dapur ya teman-teman. Nah, ini aku bagi 4 aja langsung. Itu masing-masing minggunya 40.000. Kalau di pengaturan aku itu nggak bakal ada 5 minggu ya, karena aku 1 minggunya itu 8 hari. Nah, uang 40.000 ini yang aku kumpulin setiap minggunya akan aku buat bayar di bulan depan. Jadi supaya di minggu pertama bulan depan itu aku langsung bayar semua kayak gitu. Karena kalau aku paksain di bulan kayak di minggu pertama ini aku bayar semua itu nggak akan cukup uangnya, budget mingguan itu nggak akan cukup. Jadinya aku akalin dengan cara aku bagi fixed expense-nya kayak gitu. Lanjut untuk kebutuhan rumah tangga pun ini juga gitu. Ini adalah tabungan buat bulan depan, masing-masing 50.000. Itu buat belanja bulanan gitu loh teman-teman. Soalnya aku kalau nggak belanja bulanan tuh kayaknya jadi lebih boros deh menurut aku sih. Tapi nggak harus. Sebenarnya kalau nggak bisa belanja bulanan ya udah nggak usah belanja bulanan, beli kalau pas butuh aja. Lanjut untuk galon itu aku budgetnya tetap ya 20.000 seminggu, itu aku keluarkan setiap minggunya. Terus untuk gas itu juga sifatnya
aku kayak tabungan, karena dia habisnya nggak selalu, kadang habis di minggu kedua, kadang ketiga. Jadi aku tabungin aja setiap minggunya 10.000, paling 1 bulan aku habis 2 kali gitu. Untuk beras aku jadwalnya beli di minggu kedua dan keempat. Untuk diapers itu beli di minggu pertama dan ketiga. Untuk susu itu setiap minggunya aku budgetnya 50.000. Aku nggak pernah nyetok karena pasti habis duluan deh kalau kayak gitu. Nah, untuk uang mingguan dapur atau makan itu 150.000 per minggunya, dan jajannya aku turunin jadi 50.000 karena aku menyesuaikan budget yang baru ya teman-teman. Bulan lalu aku kan bisa bikin dia itu setiap minggunya beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kalau di bulan ini itu sengaja aku samain budgetnya setiap minggunya 500. Karena aku pikir-pikir kita kan sama-sama freelancer gitu ya, yang kerjanya itu nggak tetap penghasilannya, cairnya pun tanggalnya nggak tetap. Jadinya mendingan kita itu ambil minimalnya aja, terus kalau ada lebihan kita bisa buat kayak simpenan di minggu atau bulan selanjutnya. Memang kalau misalnya penghasilannya nggak tetap, itu tantangannya ada banget ya teman-teman. Kadang kalau misalnya lagi turun, itu kita harus memacu semangat, terus memutar otak gimana biar bisa tetap memenuhi kebutuhan. Terus kalau lebih itu kita harus pintar-pintar mengelola supaya nggak sampai jadi bumerang ketika gajinya kita turun kayak gitu. Jadi kita cuma bisa berharap-harap sama Allah, mudah-mudahan Allah itu selalu memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal buat keluarga kita, diberikan kelapangan rezeki, terus diberikan keberkahan, supaya berapapun yang kita punya, itu kita selalu merasa cukup, terus kita selalu merasa bahagia dengan itu, dan hatinya tuh penuh syukur gitu loh teman-teman. Karena bener ya, banyak itu belum tentu cukup, sedikit itu juga belum tentu kurang. Itu semua tergantung dari bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Allah. Dan semakin nikmat itu kita syukuri, maka kenikmatannya pun akan bertambah. Nggak mesti selalu angkanya yang nambah ya, tapi bisa jadi keberkahannya, bisa jadi kebaikannya buat diri kita yang nambah. Pokoknya janji Allah itu pasti nyata deh, aku percaya sih kalau itu. Nah, sekarang aku mau masukin uang sesuai dengan budget yang udah aku tentukan ya di minggu pertama. Dan ini di dompet pintarnya itu udah aku sesuaikan kategorinya. Ada pengeluaran tetap untuk fixed expense itu besarnya 40.000. Itu mau aku masukin uangnya. Lanjut untuk kebutuhan anak, karena minggu pertama bakal beli diapers dan UHT, jadi totalnya adalah 110. Ini aku masukin ke pos kebutuhan anak. Lanjut untuk pos selanjutnya, beras, galon, dan gas, itu totalnya di minggu ini karena aku nggak beli beras jadi cuma 30.000 aja. Selanjutnya untuk belanja bulanan, ini yang aku tadi bilang tabungan buat bulan depan itu sebesar 50.000, itu aku masukin dulu. Untuk belanja mingguan atau kebutuhan dapur itu 150.000. Lanjut untuk jajan anak ini 50.000. Untuk dana tak terduga itu 45.000. Dan yang terakhir untuk tabungan itu kan 25.000. Tapi ini uangnya kok ribuan ya, aku gak suka, jadi aku mau tuker dulu. Terus 25.000-nya ini akan aku masukin ke amplop tabungan yang untuk anak aku pertama, kayak yang bulan lalu aku terapin, cuman ini nominalnya ganti gitu, menurun karena memang budgetnya juga menurun. Gak apa-apa ya, yang penting dikit-dikit tapi konsisten, insya Allah nanti juga terkumpul. Oke, jadi udah selesai, dan kegiatan kayak gini tuh akan aku selalu lakukan di setiap awal minggu kedua, ketiga, keempat. Sekaligus aku mau nge-review pengeluaran aku di minggu pertama itu gimana, apakah ada over budget atau enggak. By the way, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Boleh dong kalian tinggalin emot kaktus yang ini kalau kalian nonton sampai sini. Dan jangan lupa komen, subscribe, dan like video aku. Sharing juga ke sosial media kalian kalau emang video ini kalian rasa bermanfaat. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep budgeting and I'll see you guys on the next video. Bye-bye!